Karena itu orang haji manifestusnya, sebenarnya ini manifestus implementasi orang setelah pergi haji. Dia sudah ketemu Ka'bah, dia sudah pakai pakaian ihram, dia sudah semuanya wis balang setan, wis jotosi setan, mosok balik kok ketemu setan meneh dadi bolonge setan kan. Mosok jenenge umpluk ya ta. Jenenge umpluk, grimbel umpluk. Nah, inilah jenenge inti dari haji. Madrasah Budaya Pungkuran, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah makin memikat. Majelis ngaji rutin yang digagas Abdul Muiz atau akrab disapa Gus Muiz ini kian diminati masyarakat. Dari waktu ke waktu, jumlah jamaah semakin bertambah. Masih melanjutkan usungan tema seputar haji, ngaji rutin yang dilabeli Manifesto Haji atau Manifestus Haji, Ahad 18 Mei 2025 malam, cukup memberikan dobrakan pemahaman. Tak menafikan tentang pentingnya rangkaian 4 rukun haji, dalam tausiahnya, Gus Muiz agaknya lebih menajamkan tentang makna rukun lempar jumrah. Sebab menurut Gus Muiz, lempar jumrah memiliki makna simbolis penting dalam ibadah haji dan bagi kehidupan manusia pasca berhaji, yaitu perlawanan terhadap godaan setan atau iblis dan penolakan terhadap kejahatan. Ritual ini mengingatkan umat muslim tentang pentingnya menjaga ketaatan kepada Allah dan meneladani kisah Nabi Ibrahim. Adapun tujuan lempar jumrah ada 3, yaitu jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah akabah. Jumrah ula melambangkan penolakan terhadap sifat karun yang menggambarkan keserakahan terhadap kekayaan yang berlebihan dan sombong. Jumrah wusta melambangkan penolakan terhadap sifat balam terkait perselingkuhan dan perbuatan dosa karena kepentingan duniawi. Terakhir, jumrah akabah yang melambangkan penolakan terhadap sifat Fir'aun, yaitu seputar kesombongan, keangkuhan, dan kekuasaan yang berlebihan. Karena itu dalam Quran, dalam konteks perlawanan Adam dan Iblis, di situ ada malikun, ya, bukan malakun ya. Ayat yang pertama malikun atau malika ini. Ya, kalau ayat Al-Qurannya malaka ini ada yang dibaca pakai lam kasrah malika ini. Itu 2 raja dan ratu. Kemudian tergodanya juga karena syahwat. Tadi yang kita jelaskan. Jadi memang wanita dan tahta, harta udah otomatis. Jadi pertarungan terhadap iblis itu ya 2 tema itu yang paling dominan, yang paling vital gitu. Nah, maka pertarungan ini kemudian menjadi berlanjut sampai yaumil qiyamah, pertarungan antara manusia dengan iblis. Jadi setelah haji itu dia sudah melempar jumroh, dia sudah paham musuhnya. Yang kemarin ini kan masih bingung musuhnya siapa. Selayaknya orang yang pulang haji, dia tidak menganggap manusia sebagai musuh. Selayaknya begitu. Semua manusia, apapun etnismu, apapun sukumu, bahkan apapun agamamu, konteks basyariah. Karena untuk menuju rokyul basyariyu atau derajat kemanusiaan yang paling tinggi, itu musuh utama sebetulnya adalah iblis, bukan manusia. Kalau manusia musuh itu bisa dikompromikan lah. Jangan kalah sama iblis, sama setan, kira-kira. Jadi proses kita itu haji itu kita mulai menjauh dulu dari Arafah ini. Ini ngomong landscape-nya dulu. Dari Arafah paling jauh ini, secara geografis paling jauh dengan Ka'bah. Kemudian setelah Arafah itu memahami kesalahannya, makanya kan faida afatun min arafatin fakurullahan begitu. Ketika di Arafah untuk beristighfar, innallaha ghafurur rahim, ayatnya begitu. Setelah itu menuju mendekat Musdalifah. Musdalifah itu maknanya itu mendekat, semakin mendekat kepada Allah. Setelah itu baru di Mina. Mina itu pengharapan. Dalam proses Mina itu ada kita kenal yang namanya melempar jumroh. Kita pengharapan, oh sudah minta maaf, wis njaluk ngapura karo Gusti Allah, kita dihadapkan karena musuhku itu adalah setan, iblis, bukan manusia. Musuhku bukan partai, musuhku bukan madhab yang berbeda, musuhku bukan etnis yang berbeda, tapi musuhku adalah iblis. Haji itu menjadi manusia yang menuju Allah. Itu teorinya begitu. Saya meyakini begitu.
sepenting apakah untuk masyarakat, untuk peradaban dunia. Manusia ini dengan melihat pertarungan iblis tadi, manusia itu diliputi dua hal, khair wa syarr, baik jelek, jahat dan baik. Dengan haji dia menjadi manusia yang baik. Karena itu di masa penjajahan dulu, orang setelah pulang haji dianggap berbahaya karena pasti berjuang untuk melawan penjajah, berjuang melawan penzaliman. Kenapa? Di haji diajari sa'i. Sa'i itu untuk berjuang, mencari air. Hasilnya serahkan kepada Allah. Jadi sangat penting seandainya orang memahami haji sungguhnya. Itu sangat penting. Karena itu haji kan riyas hadu manafi alahum. Itu manfaatnya lahum bukan lahu untuk Allah, lahum untuk manusia. Artinya sangat penting untuk peradaban, sehingga peradaban manusia ini tidak menjadi peradaban yang rakus, peradaban yang, bayangkan hari ini ada orang punya duit 100 miliar di usia 50 tahun masih berpikir tahun depan kekayaannya menjadi 120 miliar. Itu kan karena Allah tidak hadir, agama tidak hadir. Kalau orang setelah pergi haji punya uang 100 miliar, ya udah, dia akan anfa'uhum linnas, dia akan bermanfaat untuk masyarakat, dia akan berjuang untuk kemanusiaan. Karena ada hadis Nabi, barang siapa mantofa, siapa tawaf asbu'an, ya, 1 minggu penuh dia tawaf Ka'bah, pahalanya sama dengan memerdekakan 1 budak. Bayangkan, ibadah ritual seminggu full. Artinya lebih mulia memanusiakan manusia, lebih mulia membantu manusia. Artinya ini berarti sesuai dengan ajaran Nabi bahwa Islam ini memang agama untuk manusia. Untuk manusia, bukan untuk Allah, tapi untuk seluruh manusia. Agar manusia bisa saling membantu, saling bekerja sama, saling wa ta'awanu 'alal birri, menolong dalam kebaikan. Saya kira itu. Gaya ngaji interaktif kekinian yang disodorkan Gus Muiz ini setidaknya mampu membuat Kepala Desa Kedungsuren Ustadin yang datang jauh dari Kecamatan Kaliwungu Selatan merasa mendapatkan pencerahan lugas dan tuntas. Selain mengusulkan sisipan musik religi atau rebana kontemporer di saat ngaji rutin ini, Ustadin bahkan berjanji akan mengajak sanak kerabat dan warga desanya untuk beramai-ramai mendatangi majelis pengajian Madrasah Budaya Pungkuran ini. Hari ini pertama kali saya mengikuti pengajian dengan Gus Muiz. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali, banyak manfaatnya. Dari tafsir-tafsir yang tentunya awam sebelumnya kami ketahui, awam sebelumnya saya ketahui, ternyata tafsirnya ini menjelaskan banyak lebih dalam dan arti yang sesungguhnya yang lebih mengena dan lebih dipahami. Alhamdulillah Gus Muiz juga memberikan penjelasannya itu secara gamblang dengan bahasa-bahasa yang sangat mudah kami terima. Seperti mungkin ditambah lagi jamnya, kemudian ditambahi selingan rebana atau live music yang up to date maupun klasik yang mungkin nuansanya memikat kaum muda tentunya, itu supaya lebih berminat lagi untuk mengikuti pengajian ini. Dan tadi juga bagus sudah ada live di TikToknya ya. Saya coba share ke teman-teman juga pada mengikuti live TikToknya dan beberapa komen juga bagus, alhamdulillah. Kemudian harapan kami pengajian-pengajian seperti ini dengan Gus Muiz itu tidak ada hentinya. Saya sendiri insya Allah akan mengajak beberapa rekan-rekan baik dari organisasi Ansor dan lain sebagainya atau tokoh-tokoh lembaga yang ada di desa Kedungsuren desa kami. Seperti itu. Tidak hanya Ustadin, kajian tentang haji ini memantik seorang anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kendal Helmi Ashbara, menyempatkan melempar kembali pertanyaan seputar simbolisasi perlawanan terhadap iblis melalui ritual lempar jumrah. Sebagai jemaah yang sekaligus sahabat karib Gus Muiz, pertanyaan Helmi boleh jadi mewakili keterpikatan hampir seluruh jemaah terhadap tema kajian kali ini. Namun, tak ingin dominan dalam majelis ngaji rutin ini, Gus Muiz justru melempar kesempatan kepada Kiai Nurul Homar atau populer dengan panggilan Kiai Hamer,
untuk menjawab pertanyaan Helmi. Saya kan pernah mendengar bahwa iblis itu akan menggoda dari anak putu sampai ke darah kan gitu. Nah, saya tanyakan kok sampai ke darah itu kan kenapa kan gitu. Itu salah satu, tadi saya matur sama Gus Muis, salah satunya ya sampai ya kalau boleh bahwa makan dan minum yang kita konsumsi itu sebisa mungkin halal gitu. Itu salah satu jawaban Gus Muis sama Pak Yai nih Homer. Pak Yai Homer kan. Apabila saya berkonsultasi kaitan agama, salah satunya saya selalu dengan Gus Muis kan gitu. Dan memang sejak awal saya ingin support bahwa beliau itu kerso untuk yang selalu support saya untuk bisa mengadakan majelis gitu. Karena ini kan sudah sudah cukup ya, tinggal nanti materi-materinya mungkin yang lebih untuk masalah-masalah di saat ini ya Mas ya kan gitu ya. Semoga nanti materi-materinya Gus Muis bisa lebih menarik untuk khususnya kalangan pemuda-pemuda ya Mas ya kan gitu. Atas semua respons positif itu, Gus Muis mengaku bersyukur. Dia merasa lebih cair dan mengalir dalam bersyiar lewat majelis ngaji rutinnya ini. Begitulah ngaji rutin kemasan Madrasah Budaya Pungkuran. Semuanya mengalir, cair dan terkadang penuh kejutan. Simak saja ketika Gus Muis mengorelasikan kedahsyatan godaan setan atau iblis ke kisah Adam dan Hawa, yang harus kalah oleh iming-iming setan untuk memakan buah huldi, sehingga manusia pertama ciptaan Allah dan pasangannya itu harus didepak dari surga ke bumi. Sebuah skenario peristiwa besar yang menandai dimulainya peradaban manusia di permukaan planet biru ini. Meski banyak tafsir mengenai huldi, Gus Muis lebih meyakini buah terlarang itu sangat terkait dengan syahwat atau birahi. Sebab, Gus Muis menegaskan, puncak godaan tertinggi manusia adalah persoalan birahi atau jerat syahwat. Bukan lagi sebatas harta dan tahta. Untuk itu, di kajian haji babak lanjutan ini, Gus Muis mengajak semua yang hadir untuk benar-benar melakukan perlawanan terhadap setan. Keras memerangi iblis. Bahkan ning kitab dijelaske ning tafsir apa ya lali aku. Kowe wah sentimen karo wong wedok. Dadi wong lanang mangan buah kuldi dadine napa? Jakun. Wong wedok mangan buah kuldi tarang serakah. Wong wedok ki sifate serakah jare kemarung. Ya Allah. Ning kono Gusti. Ora trimo. Jenengan trimo mboten serakah?